atau gampangnya akses untuk berbuat baik setelahnya. Jadi kalau kita lihat Ramadan kemarin kira-kira diterima atau tidak, pas amal ini kita akses kepada kebaikan berikutnya merasa ringan, merasa gampang, merasa nikmat. Kita memang gak yakin benar-benar terima, tapi mudah-mudahan ya Allah ini alamat diterimanya amal ibadah saya di bulan Ramadan gitu. Kenapa? Karena diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik, beramal baik, berpuasa lagi, bersalat lagi dan seterusnya secara lebih sempurna gitu ya, setelah Ramadan kemarin. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, jazaa'ul sayyi'ati, balasan atau tanda bahwa kita tadi berbuat dosa gitu ya, itu kemudian kita semakin dimudahkan oleh Allah untuk berbuat dosa berikutnya gitu. Wah, itu juga menjadi tanda-tanda saja. Tapi bukan dari Nabi, dari para ulama seperti Hasan Al-Basri itu. Atau para ulama lain ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang habis beribadah, kemudian dia malah memperbanyak istighfar, itu juga salah satu tanda dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang rata-rata dari cara-cara Nabi SAW ketika menuju kesempurnaan, oleh Allah malah disuruh untuk beristighfar. Termasuk ayat yang terakhir turun sebelum paling akhir itu adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang kemenangan, berbondong-bondong gitu ya, manusia masuk ke dalam Islam. Mereka nasayquluna gitu ya, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, afwaja gitu. Istilahnya udah menang lah, udah dapat pahala banyak dan seterusnya. Tapi diperintahkan oleh Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Justru diperintahkan untuk istighfar. Padahal tadi sudah beramal ibadah, itu ayat akhir itu. Ayat akhir sudah banyak ibadah, banyak amal, banyak puasa, banyak ini, tapi diperintahkan oleh Allah istighfar. Kayak kita juga salat. Salat sudah selesai, sudah salam, sudah takbir sampai salam. Habis salam apa yang kita lakukan? Istighfar gitu. Untuk apa? Salah satu hikmahnya dicari oleh para ulama adalah barangkali ibadah tadi yang kita ada kekurangan, ya Allah, saya ampuni atas kekurangan-kekurangan itu gitu. Jadi justru salah satu ciri ibadah yang diterima adalah kita malah mencari ampunan atas kekurangan dari ibadah tersebut gitu. Itu dari para ulama juga. Jadi bukan Rasul memberikan tanda-tanda terima atau tidak, tapi para ulama kita seperti Hasan Al-Basri dan para ulama yang lain memberikan ciri-ciri yang mudah-mudahan juga bisa menolong kita, tidak membuat kita beneran yakin, tapi membuat kita justru semakin dekat gitu. Karena justru dengan semakin banyak istighfarnya, semakin banyak pahalanya, semakin banyak amal ibadahnya, itu tanda-tanda berarti akses untuk ampunan, akses pahala dan seterusnya malah dibuka lebar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu sedikit ya menambahi apa yang tadi disampaikan. Bisa. Wah iya. Cukup ya, ada lagi silakan. Makasih. Gak apa-apa. Kalau saya masih ada waktu. Yang lain kalau misalnya ada. Mohon maaf Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di awal disampaikan bahwa orientasi ibadah kita itu kalau bisa diniatkan di dua perkara, menambah pahala dan yang kedua mengurangi dosa. Gitu saja. Kemudian ada juga banyak orang yang meniatkan ibadahnya itu kita memperoleh surga dan terhindar dari neraka. Nah, sebenarnya yang kita harapkan itu semua itu adalah ridho dari Allah. Jadi ada juga para jalan sufi gitu misalnya, mungkin dia tidak akan berharap terserah aja Allah, apakah saya mau dimasukkan surga atau neraka, atau saya beribadahnya dapat pahala atau dosa saya berkurang. Yang penting saya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan niat, innamal a'malu binniyat, jadi segala sesuatu itu tergantung niat kita. Nah, niat yang terbaik itu apakah tadi kita berharap semoga kita dapat ridho dari Allah. Terserah Allah mau menempatkan kita di surga atau di neraka,
atau kita dapat pahala atau kita bukan dosa. Mungkin itu saja. Mohon komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada hal-hal yang harus kita hati-hati, Pak, dari apa yang disampaikan oleh mereka yang mengklaim terjun dalam dunia sufi, yaitu antara ridho Allah, surga, neraka, pahala dan dosa itu seperti hal-hal yang terpisah-pisahkan. Padahal orang-orang yang diridhoi Allah itu tempatnya di surga. Artinya ketika kita mengharapkan pahala, termasuk juga mengharapkan surga, itu bagian juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang diridhoi Allah tapi ditempatkan di neraka, itu tidak ada. Jadi tidak bisa kita katakan yang penting saya dapat ridho Allah, nggak apa-apa saya tempatkan di neraka. Itu dua hal yang bertentangan, gitu. Tidak ada orang di neraka itu karena dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, salah satu yang juga perlu diluruskan dari mereka yang mengklaim terjun di dunia sufi, gitu. Karena ada sufi beneran, ada sufi yang kadang-kadang cuma klaim aja, ibadahnya kurang, ibadahnya malah kadang-kadang ngaku saya sudah level ini, jadi ibadahnya nggak harus kayak kamu lah, gitu, dan seterusnya. Yang penting saya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta Allah, ridho Allah itulah tujuan paling utama, gitu. Tapi ibadahnya nggak pernah dilakukan. Itu juga harus kita hati-hati kepada yang seperti ini, karena ketika kita mengharapkan surga atau mengharapkan pahala, gitu ya, ini surga dan pahala yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Yang ngasih Allah. Jangan sampai kita lihat surga itu kecil, pahala itu kecil, yang paling besar itu ridho Allah, cinta Allah, dan seterusnya, gitu. Jangan mengecilkan sesuatu yang itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat surganya, tapi lihat siapa yang menjanjikan surga. Jangan lihat pahalanya, tapi lihat siapa yang memberikan pahala. Ya, kayak kita ngasih hadiah, Pak. Jangan lihat kecilnya ya. Lihatlah, ya ini ucapan terima kasih atau apa gitu. Kadang-kadang sekecil apapun, kalau hadiah itu kita terima gitu ya dari presiden, gitu, kita simpan baik-baik itu, Pak. Meskipun kita bisa beli sendiri gitu, baju bisa beli sendiri. Tapi kalau baju itu diberikan oleh orang yang terhormat, orang yang sangat kita cintai, jangan-jangan kita simpan dalam waktu yang sangat lama. Dulu kalian pakai aja, nggak usah disimpan. Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Pernah ada yang nyimpan selimutnya Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Nanti kafani dengan selimutnya. Kenapa? Bukan selimutnya nggak berharga, bukan karena selimutnya nggak berharga, cuma selimut aja. Tapi yang memberi adalah Rasulullah, yang punya adalah Rasulullah, gitu. Jadi ketika kita berharap surga, berharap pahala, itu bukan sesuatu yang keliru atau salah. Justru itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi kalian bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah untuk dapat ampunan Allah sekaligus dapat surga. Itu janjinya Allah, gitu. Dan orang yang dapat surga itu ya biasanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, karena nggak ada orang yang berhenti di neraka itu. Jadi bukan sesuatu yang kontradiktif ketika kita minta surga, minta pahala, berarti tidak minta ridho Allah. Itu justru bagian dari minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diridhoi Allah itu orang-orang yang dapat pahala sekaligus nanti masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali seperti itu. Allah. Di kalangan mereka itu kadang-kadang kita jadi menganggapnya kalau kita beribadah masih berharap surga dan pahala itu bukan ibadahnya para pedagang ya. Kita sudah melakukan sesuatu, kita mendapat ibadah sesuatu. Itu dagang. Ya, di kalangan mereka ya. Memang disebut dagang oleh Allah, Pak. Yang berdagang itu Allah, bukan mereka saja. Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal adullukum, gitu. Yang sering dibaca sama hal adullukum ala tijaratin. Jadi Allah memang yang menyebutkan kamu pengen nggak berdagang, gitu. Tapi bukan dagang biasa nih, dagangnya sama Allah. Nggak apa-apa mereka sebut sebagai dagang, dan sah-sah saja kita sebut itu sebagai perdagangan, gitu. Tapi ini bukan perdagangan biasa. Pembeli dan penjualnya bukan kita sama manusia. Ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang beli, gitu, ibadah-ibadah kita. Kita jual ibadah-ibadah kita.
Ini terminologi yang ada di dalam Al-Quran. Cuma mereka memahami tijarah atau perdagangan ini dengan perdagangan manusia. Padahal ini perdagangan yang ada di dalam Al-Quran. Justru mereka yang merendahkan perdagangan itu sendiri. Bahwa perdagangan ini Allah yang kasih gitu. Jadi justru yang merendahkan mereka itu. Makanya saya sering memberikan nasihat bagi banyak pihak gitu ya. Tasawuf itu bagus sekali, luar biasa, sufi luar biasa, tapi sufi dan tasawuf yang beneran gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada yang di antara mereka hanya sekedar dijadikan sebagai media untuk memperkaya diri, media untuk mendapatkan masa yang banyak, media itu ya sebagaimana ilmu agama pada umumnya. Kadang-kadang ada yang memanfaatkan seperti itu di dalam zakat, di dalam sholat itu sering dimanfaatkan untuk kehidupan dunia juga banyak, Pak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua. Berat, Ustaz. Cari follower dia.